Oh, apa yang kita dapatkan di sini? Mari kita buka bersama. Yeay, aku mendapatkan hoba-boba. Dan aku punya lollipop dengan beberapa jenis serangga yang menjijikan di atasnya. Wah, menjijikan. Tapi aku tidak ingin makan itu. Apa yang aku harus lakukan dengan benda ini? Kamu harus melakukan itu. Oke, jadi aku coba deh. Rasanya oke kok. Rasanya juga enak. Enak banget lollipopnya. Aku senang kamu suka itu. Saya akan coba deh permen karet saya. Saya punya biru dan manis banget lollipop. Aku suka boba-boba. Ini sangat biru, sangat enak. Ada yang tidak beres nih. Kecoa. Ada kecoa di lidahku. Wah, permen karet yang lezat dan indah. Dan sekarang aku harus meniup gelembung. Menjijikan. Hei, lihatlah. Apa yang kamu temukan? Ada kecoa Madagaskar yang hidup di dalam sana. Apa yang aku harus lakukan? Aku berharap itu tidak terbang. Tidak. Di hidungku. Mimpi buruk dan horor. Ya, kamu buatku tertawa. Haruskah kita membukanya? Aku punya kertas dan gel yang lezat. Aku punya satu set sama seperti milikmu. Keren. Hanya milikku yang warna biru. Ini enak. Aku suka jello biru. Ini sangat enak. Saya juga coba punya aku. Ini juga manis dan enak banget. Keren. Wow. Itu sangat menarik. Saya lihat apa yang harus saya lakukan dengan ini. Aku rasa akan menggambar wajah yang cantik pada gambarku. Akan ada mata, telinga, tentunya senyuman. Ini bedut yang manis. Sekarang aku akan memakannya. Tapi pertama-tama aku akan melipatnya. Betapa renyah permen ini. Dan ini sangat cocok dengan agar-agar biru. Iya, ini enak banget. Apakah kamu pikir itu bisa dicoba? Aku punya ide. Aku akan melipat kertas ini dan membuat sesuatu. Aku bisa membuat origami tidak hanya dengan kertas biasa, tapi juga dengan kertas yang bisa dimakan. Aku sangat ahli dalam hal itu. Kau tahu apa yang sedang aku lakukan? Lihatlah, ini adalah pesawat, dan aku akan membawaku ke laut. Aku akan pergi ke Madagaskar. Hei, apa yang terjadi? Berhenti. Ini sangat menyenangkan. Aku kehabisan kertas, tapi aku bisa mengambil milikmu kan? Tidak. Lihatlah apa telah aku buat. Mari kita mainkan permainan tic-tac-toe denganmu. Bagaimana menurutmu? Kamu ingin bersenang-senang? Ya, itu ide yang bagus. Aku akan menaruh angka 0 biru manis di sini. Dan aku akan menaruhnya di sini. Dan sekarang aku berjalan di sini dan di sini. Dan aku akan menaruhnya di kandang ini. Di sini. Dan biru. Aku menang. Oke. Apa yang akan kau lakukan sekarang? Tentu saja. Maukah kau berbagi denganku? Oh ya, ini lezat. Biar aku yang melakukannya. Tidak aku aja. Wah, apa yang akan aku dapatkan? Set yang luar biasa. Aku akan membukanya. Ini adalah permen karet asam yang enak. Kamu harus makannya karena sangat menyenangkan. Dan ini akan taruh jelly di atasnya. Ayo coba. Ini enak dan sangat asam. Ada apa dengan wajahku? Aku akan membuat sandwich menarik untuk diriku sendiri. Aku akan mengambil permen kenyal yang asam ini, menaruh beberapa gel di atasnya, dan lebih banyak lagi, aku akan memiliki sandwich yang sangat asam manis. Seluruh piramida rasa asam yang mengagumkan, dan wajah yang tersenyum seperti ini. Mari kita coba. Rasa asamnya luar biasa. Sangat menjijikan dan lezat pada saat bersamaan. Bagaimana denganku? Aku punya stick Super Star Wars. Oh ya, ini sangat lezat. Aku sangat menyukai makanan manis. Aku akan memakannya dengan cepat.
Aku juga mau. Aku akan berimu satu sekarang. Aku punya beberapa kesenangan dalam pikiran. Makan. Lihat apa yang kau lakukan sekarang. Rasanya sangat lezat. Tidak bisa dipercaya. Oh, no. Ada apa dengan wajahku? Ini sangat asam. Ini mengerikan. Aku bercanda. Bagaimana denganku sekarang? Oh, mata. Aku suka bola mata. Ini sangat cantik. Tapi aku akan memasukkan mata ini yang sangat manis ke dalam bubuk ini. Yang memberikan perasaan liburan yang luar biasa di lidah. Setelah jeruk yang lezat, bubuk manis adalah kombinasi yang terbaik. Dan akan berakhir di mulut aku sekarang juga. Rasanya sangat lezat. Tapi aku masih punya minuman biru yang tersisa. Aku akan minum sampai habis. Rasanya sangat lezat. Itu penuh sangat bagus, aku juga mau. Mari kita lihat apa yang kamu miliki. Itu semacam balon berwarna merah muda. Apa itu? Aku ingin tahu apakah rasanya enak. Aku harus mencicipinya di lidahku. Oke, setelah aku mencobanya, tidak apa-apa. Cukup enak rasanya untuk bola-bola besar yang manis ini. Ini sangat lezat dan sangat indah. Ini tersangkut di tenggorokan. Tolong. Aku sulit bernafas. Cepatlah. Itu aja. Tidak berhasil. Biar aku yang lakukan. Terima kasih banyak. Apakah oke? Ya, terima kasih. Ini luar biasa. Ayo, Sweet. Ayo. Aku mengalahkanmu. Dan aku yang pertama. Aku punya cupa-cup. Rasanya manis sekali. Aku suka rasanya. Tapi ada bubuk biru juga. Sekarang aku akan coba cupa-cup dan bedak toilet bersama-sama. Oh, tidak. Rasanya asam. Tapi enak. Saatnya membuka punyaku. Wah, ini sangat bagus. Sebuah cincin yang hanya untukku. Kenapa tidak cukup besar untukku? Tidak muat? Tidak? Iya, oke. Dan saya juga punya gel. Aku akan menaruh gel di cincinku dan menjilatnya langsung dari jariku. Ini sangat enak dan lezat. Tapi tidak. Ini asam. Sangat asam. Dengar, aku punya ide. Berikan padaku. Kamu tahu? Ayo kita tukar. Aku akan membuka plastik dan mencicipi bagaimana rasanya. Permen lollipop manis lezat dengan asam sekali. Dan aku akan mencoba jelly. Rasanya asam, sangat enak, manis, asam, tapi enak, menyenangkan. Jadi, siapa yang pertama? Akan kuambil punyamu. Mentos? Mentos yang besar. Lihatlah betapa menyenangkannya aku. Ini benar-benar hebat. Dan aku akan makan permen ini. Aku suka makanan kenyal. Aku akan membuka punyamu. Oh wow, kau sangat beruntung. Aku membuka kaleng Coca-Cola berwarna merah muda yang indah ini. Dan mengenakan topi mewah ini. Dan hanya itu. Ini enak minum dari sini. Aku mau coba, boleh? Tidak. Dia jahat. Aku punya Mentos. Itu sajalah. Kau akan turun. Kau seharusnya membelikanku minuman. Oh, apa yang terjadi? Ada apa? Mengapa Wakas tidak datang? Hah? Aku tidak terlalu mengandalkannya itu, tapi terserahlah. Apa ini? Nenek, berhentilah bermain-main. Baiklah, ronde pertama aku ingin membuat jelly rasa cola. Ini mudah. Aku akan mendapatkan jelly. Jelly? Aku belum pernah menemukan ini sebelumnya. Dan aku sudah punya ide untuk memulai dari mana.
Pertama, tentu saja harus sekolah. Semakin spektakuler aku melakukannya, semakin keren. Aduh, hampir sempurna, kecuali beberapa tetes terjatuh padaku. Jill, sebaiknya kau bersihkan dirimu. Terima kasih, Nenek. Pertama, aku harus membebaskan botol cola sedikit. Aku akan melakukannya dengan cara yang baik. Dan sekarang, sendawa menjadi ciri khasnya. Apa ini? Aku juga sedang mempersiapkan sesuatu tentang budaya. Sedikit permen harusnya ditambahkan ke dalam cola. Rasanya akan lebih enak dan cantik. Selanjutnya menuangkan sirup jagung ke dalam botol yang sama. Inilah yang akan mengubah cola menjadi jelly. Yang tersisa hanyalah mengocoknya dengan baik. Ups, kamu harus hati-hati. Kurasa sirup jagungnya terlalu lengket. Aduh, ini sepertinya susah. Aku harus merobeknya dengan paksa sepertinya. Bagaimana lagi ini? Ayo sedikit lagi, aduh. Ternyata berhasil. Nah, jeliku hampir siap. Yang perlu dilakukan hanyalah mendinginkan agar sedikit lebih mirip. Tadam! Agak terlalu rumit. Jeli terbaik adalah madu tawar yang bisa langsung ditaruh di atas es. Bukankah itu ide yang brilian? Ya, itu adalah sampah. Aku akan tunjukkan cara membuat agar-agar yang asli. Pertama harus menuangkan cola ke dalam panci. Setelah itu aku akan menaruh beberapa selai cola ke dalam cola ini. Mereka akan meleleh membuat karyaku menjadi lebih enak. Bahan terakhir adalah rahasia. Ini akan membuat jeli bersinar cemerlang. Sekarang rebus campuran dihasilkan dalam wajan dan aduk rata. Saat jeli sudah siap, kamu bisa menuangkannya ke dalam botol. Lihatlah apa yang dia lakukan. Iya, dan langkah terakhir adalah mendinginkan jelinya. Tidak ada yang bisa menangani hal ini sebaik nitrogen cair. Kamu bisa menuangkan ke dalam botol dan kemudian menunggu beberapa detik. Hati-hatilah, jangan mendekati nitrogen tanpa orang dewasa. Keren sekali. Selesai. Vicky saatnya memilih pemenang hari ini. Aduh, aku bahkan tidak tahu harus mulai dari mana. Semua terlihat menggugah. Aku pikir akan mencoba punya nenek terlebih dahulu. Tidak terlalu buruk, tapi ini mirip dengan madu biasa. Sekarang waktunya koki Ani. Kelihatannya indah tentu saja. Mari kita lihat tinggal Jill. Wow, ini benar-benar bagus. Dan ini juga enak. Aku rasa tidak punya pertanyaan, Jill menjadi pemenang babak ini. Keren, aku tahu aku berusaha dengan keras hari ini. Apa itu? Baiklah, yang paling penting aku membuat waffle. Pasti dilakukan. Waffle, bagaimana cara membuatnya? Oh, tentu saja ini spesialisku. Dan aku tahu lebih baik dari siapapun jenis waffle yang disukai cucuku. Langkah pertama menguleni adonan. Semuanya standar. Tepung, telur, mentega, dan apa tanpa gula dan susu. Ngomong-ngomong, susunya enak loh. Betul-betul nikmat. Seperti ini, adonan hampir siap. Bagaimana dengan kecepatannya, Koki? Tidak mengesankan. Mesinku mengatasinya lebih cepat. Bagaimana? Aku harus meningkatkannya. Aku akan membuat waffle lebih baik. Jill, maafkan aku, tapi aku lebih cepat dengan 2 spatula. Aku punya keraguan. Aku sudah menyiapkan semuanya sekarang. Yang tersisa hanyalah membagi adonan menjadi potongan-potongan kecil dan mewarnai masing-masing dengan warna berbeda. Kita tinggal taruh. Dan sekarang kita bisa membuat warnanya. Lihatlah betapa indahnya dia. Dan rasanya juga sangat lezat. Aku sudah mencobanya sendiri. Keren juga. Aku pikir ini punyaku enak. Wow, betul. Aku tidak bisa berhenti untuk memakannya. Apakah kalian masih berpikir? Sudah. Aku yakin wafelku sudah berhasil. Apakah kalian masih berpikir bisa mengimbangiku? Lihatlah, wafel pelangiku sudah siap. Sekarang aku harus menyajikannya dengan indah.
Kenapa tidak melakukan di piring hitam dan krim kocok bertindak seperti awan? Sangat indah. Lalu kita tambahkan taburan berwarna, sangat nikmat. Aku tahu bahwa cucu perempuanku paling menyukai favorit buatan wafelku. Dan mereka sudah siap sekarang. Sekarang tinggal dihiasi dengan es krim dan juga beri. Baskin Robbins tidak ada yang salah dengan ini. Di hari yang panas. Dan sedikit juga kita tambahkan maple syrup yang juga pasti menambah kenikmatan. Jill, di mana wafelmu? Tenang saja, aku bisa mengatasinya. Lebih banyak wafel datang. Atau tidak, aku salah menghitung jumlah adonan. Tapi tidak apa-apa, pasti ada sesuatu yang bisa berguna di raselku. Ini tidak bisa. Itu mie instan yang kugunakan untuk membuat wafel baru. Marilah kita lihat ini. Ini pasti akan lezat sekali. Kita masukkan ke dalam ini dan sudah selesai. Wafel mie. Tidak, kamu tentu tidak ingin makannya. Mari kita tanyakan pada Vicky tentang hal ini. Wow, apakah mie waffle macam apa ini? Aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Aku harap rasanya mengejutkanku. Liuh, ini adalah hal terburuk yang pernah ku makan. Baiklah, ini buatan nenek. Sepertinya aku menyukainya. Wow, betul. Rasanya seperti biasa. Yang paling enak, terima kasih nenek. Ini adalah luar biasa. Wow, dan juga punya Koki Annie telah membuat karya seni yang nyata. Rasanya juga sangat enak, bravo. Tapi aku rasa tidak ada yang menandingi waffle buatan nenek kali ini. Aku sudah menyukainya sejak aku masih kecil. Selamat nenek. Hore, aku tahu aku bisa melakukannya ke semua orang. Ada apa kali ini? Aku ingin donat. Aku harap kalian membuatku senang. Aku akan membuat donat dengan cepat. Dan aku tentu saja akan enak. Ya. Apa itu bagus? Aku setuju. Nutella sangat enak. Apa kita sudah mulai? Oh, maafkan aku. Aku terganggu oleh pasta coklat. Tidak apa-apa. Aku sudah siap memasak. Pertama harus mengambil sebungkus Oreo dan menghancurkannya ke dalam remah-remah halus. Tada, selesai. Sekarang remahan harus dicampur dengan Nutella. Bagian favoritku dalam memasak karena setelah itu kamu bisa mencicipi apa yang kamu buat. Betul, enak. Sekarang kamu perlu menuangkan adonan coklat yang sudah jadi ke dalam mesin donat ini. Di mana? Oh, itu adonan donatnya. Terima kasih, Koki. Aku akan menuangkan dari cetakan dan juga menunggu. Kalian sangat lambat. Ini donat miniku sudah siap. Lihat betapa cantiknya mereka. Sekarang harus memotongnya menjadi 2. Dan juga kita akan mengoleskan sirup di bagian di dalamnya. Dengan sirup stroberi. Hampir selesai. Sekarang kita membutuhkan marshmallow cair untuk menghias donat di atasnya. Untuk melakukannya, aku akan memasukkannya ke dalam kantong pipe dan menekannya ke atas donat. Sangat praktis dan lezat. Langkah terakhir adalah taburan. Tanpa taburan, donat bukanlah donat. Lihat betapa cepatnya aku membuat mahakarya yang nyata. Dan kalian bisa campur. Kenapa begitu? Donatku juga sudah hampir selesai. Yang harus aku lakukan adalah menaburkannya dengan gula halus. Kenapa dia tidak keluar? Oh, salah. Ternyata aku salah. Sekarang seperti ini. Wow, aku mengerti semuanya seperti enak. Halo Jill, semua tidak boleh. Sekarang donatku juga sudah selesai. Tidak perlu untuk membuangnya. Benar-benar, lihatlah. Sekarang kita tambahkan ke dalam selai Nutella. Tidak akan ada salahnya. Lalu, donatku sudah selesai. Mari kita berikan kepada Vicky.
Wow, betapa cantiknya mereka. Oh, ini enak sekali. Punyanya Koki. Dan juga cantik. Selanjutnya mari kita lihat yang dibuat nenek. Ya, enak, tapi biasa saja. Bagaimana dengan yang dibuat Jill? Wow, ini coklat. Aku sangat menyukainya. Tapi Koki Ani masih memiliki donat yang paling enak. Mari kita ucapkan selamat atas kemenangannya. Ya, akhirnya seseorang menghargai kemampuanku. Si kecil sudah menyelesaikan gambarnya. Kamu mau makan apa? Baby ingin pancake. Kamu mengerti? Semuanya sudah siap? Oh, Enid, jangan buang-buang adonan. Wednesday sudah siap dan nenek. Oh, nenek. Apakah kamu baik-baik saja? Tak ada yang patah? Ayo kita mulai. Oke, adonanku sudah siap. Aku tahu aku harus membuat pancake khas aku. Sekarang aku harus membuat setumpuk dan memberi makan cucuku. Baunya enak sekali. Voila. Selesai. Sekarang, mari akan tambahkan sesuatu yang manis agar baby menyukainya. Mari kita tambahkan sirup maple favoritku. Dan banyak sirup maple. Jangan lupa menteganya. Aku akan makan pancake pelangi. Kebetulan, aku punya adonan dengan semua warna. Aku tidak bisa melukis pelangi. Tolonglah. Halo. Aduh. Aku belum muren adonan. Tidak apa-apa, jangan khawatir. Aku akan membersihkannya. Mari kita terus memasak. Oke. Ini dia pancake pertama. Ini sangat sempurna. Apakah arti pelangi tanpa unicorn? Benar. Tidak ada. Aku selesai, Nenek. Bagaimana menurutmu? Aku tidak dapat menemukan pewarna hitamku. Tidak ada di sini juga. Oke, ada di sini. Terima kasih. Bagus. Sekarang teteskan perlahan-lahan dan selesai. Sekarang masukkan adonan ke dalam cetakan. Jauh lebih mudah untuk menggambar. Sekarang aku sedang membuat jaring laba-laba yang sangat menakutkan. Mereka sangat lucu. Sangat bagus. Lihatlah laba-laba ini. Dan jangan lupa taruh darah di atasnya. Maksudnya dengan sirup stroberi. Dan ini menjadi lebih indah. Ini adalah mahakarya. Wow, Wednesday, ternyata menakutkan. Enak, terlihat enak. Semuanya siap? Baby, cepatlah dan cobalah selagi panas. Jadi, apa yang kita miliki di sini? Betapa indahnya semuanya. Oh, apakah itu laba-laba sungguhan? Oh, Mama. Oh, itu pancake. Wednesday telah memutuskan untuk menakut-nakuti aku lagi. Mungkin rasanya lebih enak dari yang terlihat. Laba-laba itu lucu dan tidak menakutkan saat dimakan. Enak. Apa selanjutnya? Oh, pancake dengan sirup. Enak. Aku harus mencobanya. Sangat manis. Sangat enak. Apa selanjutnya? Wah, ini pancake unicorn dan pelangi. Wih, terbangkan unicorn aku ke atas dan masuk ke dalam mulutku. Ajaib. Yes. Alright. Kemenangan ini jatuh ke tangan pancake unicorn. Selamat. Enid selamat. Semoga yang lain tidak kecewa ya. Aku ingin kentang goreng. Bisakah kamu membuatnya untukku? Okay. Aku sangat lapar. Oh baby, jangan khawatir. Dapurnya dikelola oleh para profesional yang berpengalaman. Benar kan nenek? Iya, memang seperti itu. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Dari mana datangnya bulu itu? Enid, berilah aku sedikit lagi. Enid, sinar matahari, bisakah kamu berhati-hati? Apakah kamu perlu bantuan? Oke, ayo kita ambil bornya. Terima kasih, Nenek. Dan aku akan memotongnya dengan pisau yang ajaib. Oh, keriting. Aku punya ide gila. Aku ingin membuat kentang berwarna. Keren sekali, kan? Aku akan membuat pelangi yang keren. Baby tidak pernah melihat mereka sebelumnya. Selesai. Dan kita harus menggorengnya.
Satu-satu yang harus dilakukan adalah menggorengnya di penggorengan. Keren bukan? Sangat mudah aku berpikir untuk menjadi seorang koki. Aku ingin topi koki. Bagaimana kalau topi pelangi? Oke, kentang goreng itu sudah siap. Ini kamu hebat sekali. Tadi itu benar-benar enak. Okay. Aku sudah menggoreng kentang. Aku mendapatkan kentang biasa, tidak diwarnai, tapi rasanya juga sangat enak. Renyah. Sulit untuk berhenti. Dan jangan lupa menaruh sedikit saus tomat di atasnya. Lezat. Dan kentang aku sudah siap. Kita bisa memindahkannya. Sekarang untuk mengecat. Aku sedikit kotor. Warna hitam cocok untuk aku, tentu saja. Tapi aku belum siap untuk gaya baru. Jadi aku ingin mengecat kentangnya dengan warna hitam. Aku mendapatkan kentang asli dari neraka yang panas. Sekarang yang harus dilakukan hanyalah sentuhan air. Voila, kamu tidak menyangka itu hanya akan menjadi kentang hitam. Ini Klaus. Baby, kentangnya sudah siap. Mari kita cicipi. Wah, kentangnya sangat indah. Dan Wednesday memutuskan untuk menakut-nakuti aku lagi. Tapi aku tidak akan takut. Ini adalah seikat kentang. Wah, ini sangat lezat. Aku tidak bisa berhenti. Apa yang kita punya di sini? Oh, jadi ini kentang biasa dengan saus tomat. Tapi rasanya juga enak. Sangat enak. Sangat enak. Tapi yang satu ini langsung menarik banyak perhatian. Kentang goreng pelangi. Aku hanya pernah memimpikannya. Gigiku berubah warna. Aku kenyang. Tapi kentang goreng pelangi menang. Wow, Enid, kamu menang lagi. Selamat ya, bagus sekali. Gadis kecil sudah menyelesaikan lukisannya. Ada apa kali ini? Dia ingin burger, luar biasa. Apakah semuanya siap? Tentu saja, aku akan membuat burger terbaik dalam hidup baby. Aku akan memanggang rotinya, menambahkan tomat manis, memastikannya berbentuk cincin. Dan daging cincang, penting untuk membuat roti dengan daging cincang yang bagus. Sekarang, kita bisa mulai merakit. Roti, salad hijau, salad segar. Di atasnya ada potongan daging yang berair, keju, tomat, dan tutupi semuanya dengan roti. Yeay, aku sudah siap. Ayolah Enid, ini roti lapis yang sederhana, jangan puji aku. Aku juga punya ide, roti ini terlihat sangat buruk. Aku akan mendapatkan sesuatu yang lezat. Donat akan kutaruh sirup stroberi di atasnya. Dan burgerku semuanya sangat manis. Baby suka segala sesuatu yang asam, manis, dan gurih. Aku akan melakukannya. Permen adalah hal yang paling penting. Jadi, aku menambahkan marshmallow. Enak. Rasanya sangat gurih dan manis. Aku tidak sabar untuk memakar bom gula ini. Taruh di atasnya. Dan siap. Oke, roti hitam aku sudah siap. Sekarang kita akan naruh keju di atasnya. Daging yang merah. Kita butuh lebih banyak keju, lebih banyak darah, maksud aku saus tomat. Jadi, sekarang kita bisa menutupnya. Dan jangan lupa sentuhan akhir, keripik. Tapi bukan untuk aku, untuk burgernya. Keripik ini akan menjadi sentuhan keren untuk monster burgerku. Masalahnya, aku butuh bantuan kamu. Kamu tidak perlu takut padanya. Dia tidak akan makan kamu. Dia bahkan tidak punya mulut. Kamu mengambil jeliku? Terima kasih tangan. Kamu mendapatkan selai mata untukku. Mata itu juga terlihat bagus untukmu. Aku perlu yang lain untuk burgerku. Siap untuk dicicipi. Burgernya terlihat luar biasa. Yang mana harus aku mulai makan duluan? Aku akan mulai dengan yang aneh ini. Lucu. Sangat lezat. Apa selanjutnya?
Oh benar, burger ini terlihat seperti yang aku gambar. Ini pasti enak. Mari kita coba. Bawang. Aku tidak suka bawang. Aku tidak mau mencoba yang lain. Oh, really? Oke. Ini adalah burger manis, Enid. Oh, sangat enak. Sangat manis dan sangat luar biasa. Aku tidak bisa memilih. Dan pemenangnya adalah Wednesday. Marmalade di atasnya saja sangat enak. Aku sangat menyukainya. Wednesday, selamat. Apakah itu membuat kamu bahagia? Wow, ayo Wednesday, senyum yang lebar. Perlihatkan gigimu. Tidak baiklah kalau begitu. Kamu punya senyum yang indah. Aku ingin coklat. Bisakah kamu membuatnya? Apakah semuanya siap? Bagus. Semoga lezat dan baby menyukainya. Siapa yang akan mulai? Nah, sekarang aku akan mencampur kakao dan susu dalam panci. Itu akan menghasilkan kakao yang enak. Mari kita tambahkan beberapa coklat. Minuman coklat. Oke, coklatku hanya bisa disajikan dalam cangkir dengan wajahku di atasnya. Itu lebih baik. Semua orang tahu siapa yang nomor 1. Nenek kamu memang yang terbaik. Tapi aku juga mau coklat yang sama enaknya. Aku menemukan beberapa coklat yang sangat enak. Aku akan menambahkannya ke dalam panci sekarang. Dan tentu saja sedikit gula. Dia bangun sendiri. Sekarang kita perlu susu. Ayolah. Oh, susunya tumpah. Tapi masih ada sisa kakao, tidak masalah. Aku tidak bisa membiarkannya putih seperti itu. Aku harus menambahkan warna biru. Seperti langit dan sangat cantik. Krim kuningnya akan sempurna. Sekarang kita akan membuat beberapa tetesan yang lezat. Jangan lupa tabur warna-warni. Dan tuangkan kakao biru langit. Keren sekali bukan? Menurut aku ini akan sangat bagus. Baby akan menyukainya, lebih banyak permen dan dekorasi. Bagaimana menurut kamu? Keren. Dan jangan lupa sedotannya. Aku selesai. Tangan, apakah kamu sudah melihat kegilaan warna ini? Aku baru saja bekerja di sebelahnya. Aku rasa kamu sudah bisa membayangkan jenis kakao yang akan aku buat. Aku akan menuangkan kakao berwarna gelap seperti minyak ke dalam gelas favoritku, menambahkan dekorasi, sedikit cacing, sedikit selai dan selesai. Sekarang semua siap, mari kita coba. Baby, apakah kamu siap? Oh ya, aku selalu siap. Semuanya terlihat begitu lezat. Coklatnya berwarna-warni. Ini pasti buatannya Enid. Sangat enak. Dan ini adalah kesukaan nenek. Kakao buatan nenek selalu enak. Ini seperti yang aku coba seperti biasanya. Oh, ini hari Wednesday lagi. Tengkorak favoritnya dia. Ayo kita cicipi. Selai dan coklatnya enak. Okay. Tapi aku harus milih salah satu. Dan aku pilih yang ini.